Saudara-saudari, sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil Allah untuk mengikutinya dengan cara kita masing-masing. Ada yang melalui cara berumah tangga, ada yang mungkin sebagai awam yang selibat, ada pula yang mungkin memutuskan entah itu masuk biara atau masuk seminari, entah menjadi suster, bruder ataupun imam. Dan kita pun tahu ketika kita menjalani setiap panggilan kita itu, kita juga tahu bahwa kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih, pribadi yang memiliki nilai lebih ketimbang orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita senantiasa diajak untuk tahu bahwa menjadi pribadi yang memaafkan, menjadi pribadi yang mau untuk mengampuni sesama kita. Kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan yang ada dalam kitab suci, kita tahu semua itu, kita tahu ajaran Yesus. Ketika contoh lah ya, ketika engkau ditampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Maafkanlah musuhmu, ampunilah musuhmu. Kita tahu teori-teorinya itu semua, namun prakteknya bagaimana? Tidak jarang ketika kita bicara dalam konteks nyata, dalam konteks kenyataannya atau prakteknya, ternyata tidak semudah apa yang ada dalam bacaan kitab suci. Tidak juga semudah dalam homilinya para imam itu, termasuk homili saya ya. Pasti kita juga akan menemukan tantangan-tantangan hidup. Pasti juga kita akan merasa bahwa kok Tuhan gini aman. Kok rasanya mengikuti Tuhan dalam setiap panggilan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap karya pelayanan kita, kok rasanya gini amat. Dan jangan dikira itu hanya dialami oleh kaum muda. Orang tua pun tidak jarang mereka melakukan atau berpikir seperti itu. Contoh paling nyatanya ialah tidak jarang ada orang-orang yang sudah berumur biasanya datang dan berkata, biasanya awalnya itu mengeluh soal pasangan ya, dan akan berkata, saya bingung kenapa ya dia yang jadi pasangan saya. Dalam hati kecil saya kadang saya suka ngeledekin, ya kamu sendiri kenapa milih dia untuk jadi pasanganmu dulu. Padahal kan kalau kita pikir juga ketika lanjutannya biasanya itu orang itu akan berkata, apa ya yang Tuhan inginkan dari saya melalui pasangan saya ini. Dan itu juga merupakan suatu keraguan-raguan. Ada lagi biasanya dari yang lansia. Yang lansia pasti akan mengalami juga bahwa ada fase dalam hidupnya. Misal fase merasa bahwa kok saya ditinggal oleh anak-anak saya. Kok kenapa cucu-cucu saya ini gak mau lagi dekat dengan saya. Tuhan kemana ya, padahal saya sudah membesarkan anak-anak ini loh dengan baik. Kenapa mereka gak mau dekat dengan saya. Mulai lagi mempertanyakan Tuhan. Demikian juga dengan anak muda, tidak jarang juga akan berpikir seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan orang tua, keluarganya, pekerjaan, pendidikannya. Dan pasti, semua orang pasti akan mengalami fase-fase itu dalam hidupnya. Termasuk bagi saya pun, kami pun yang hidup memilih untuk masuk biara atau masuk seminari, menjadi imam, menjadi suster ataupun bruder. Sebagai contoh, ada salah satu teman saya kemarin itu, dia seorang imam, dia chat saya. Dia curhat, dia bilang, bro kok gini amat ya jadi imam. Ya saya menjawab deh, ya kamu jadi imam buat siapa? Buat keuskupan kah, buat orang-orang kah, atau buat untuk Tuhan? Selesai perkara kan? Nah, demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menjalani segala panggilan hidup kita, ketika kita berjumpa dengan segala persoalan hidup kita masing-masing, kita pun diajak bertanya terhadap diri sendiri. Untuk apa kita menjalani hidup ini? Untuk apa kita menjalani panggilan hidup kita masing-masing? Untuk apa kita hadir dalam setiap karya, pelayanan, pekerjaan kita? Apakah pertama-tama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, ataukah untuk Tuhan? Ketika kita diajak untuk melihat bahwa semuanya yang kita lakukan itu untuk Tuhan, kita pun diajak untuk melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu berkarya bagi kita dalam setiap suka duka hidup kita.
dalam setiap segala pencobaan, dalam setiap tantangan hidup kita. Dan lucunya juga manusia itu sama seperti kita dan sama seperti para murid tadi. Ketika kita mengalami kesulitan, kita bertanya, Tuhan di mana? Namun ketika Tuhan hadir, memberikan bantuan, menjawab segala doa-doa kita, tidak jarang kita pun bingung. Seperti para murid yang bingung tadi ketika diajak naik ke atas gunung bersama Tuhan Yesus, terus Yesus menampakkan wujud aslinya, menunjukkan kealahannya, maka mereka bingung. Sama juga dengan kita, ketika kita merasa bahwa doa-doa kita dikabulkan, Tuhan berkarya dalam hidup kita, Tuhan membantu hidup kita, tidak jarang kita pun bingung. Kok kenapa seperti ini ya? Kok kenapa saya yang berdoa mohonnya A, B, C, D, kok malah dikabulkannya E, F, G itu ya, yang lain-lain. Tidak jarang juga kita akan berpikir bahwa kok kenapa ya, kayak tadi misal. Padahal dulu mungkin ketika masa pacaran akan berkata, Tuhan semoga dia jodohku, semoga saya bisa hidup bersamanya, udah dikabulkan Tuhan Allah. Lalu ketika dalam hidup udah dikabulkan, bertanya, kok kenapa harus dia Tuhan? Mungkin Tuhan pun di atas sana akan geleng-geleng dan berkata, ya terus mau apa gitu kan. Maka dari itu kita pun diajak pertama-tama melihat kembali karya Tuhan dalam hidup kita, mensyukuri sekecil apapun itu jawaban yang boleh Tuhan berikan pada kita atas segala permohonan dan doa-doa kita. Karenanya kita pun diajak untuk melihat kembali setiap rahmat Tuhan yang boleh kita berikan, yang boleh Ia berikan dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap keseharian kita. Pasti sekecil apapun itu ada yang boleh kita syukuri, yang menjadi nilai lebih dari iman kita kepadanya. Tuhan memberkati.